Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kak Luki harap adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, biarlah tidak menjadi penghalang kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya, bersyukur kalau pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama ibadah meskipun secara online. Yuk kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Bapa, ku datang padamu.
Ya adik-adik, sebelum kita bersama melanjutkan untuk memuji nama Tuhan, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami pagi hari ini untuk kembali datang ke hadirat-Mu. Tuhan, tolonglah ibadah kami hari ini agar boleh berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Meskipun bumi bergoyang, atau mungkin saat kita sakit, tapi kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Mari kita sama-sama pujikan, biarpun gunung beranjak. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Dengan penuh sukacita kita pujikan, biarpun gunung beranjak. Ya, adik-adik boleh tepuk tangan juga ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, ketika adik-adik ada di sekolah, mungkin pernah ya dapat nilai yang kurang bagus atau tidak sesuai yang diharapkan. Nah, bagaimana? Adik-adik merasa, aduh, ini kok jelek sekali, atau ya sudah biar aja gitu. Adik-adik tetap bisa bersyukur nggak? Ya, ada banyak hal dalam hidup kita. Ada suka, ada duka. Tapi Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan kita. Dan biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kita akan selalu bersuka, ya. Mari kita pujikan, dalam suka duka aku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi, ku kan
penyertaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan? Baiklah, saat ini kita akan bersama bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengan kita memuji nama Tuhan, ku beri persembahan. Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Kanita berharap hari ini semua sukacita. Karena matahari sudah tersenyum buat kita, maka kita semua harus bersukacita. Nah, sekarang kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ayo tangan dilipat, mata ditutup, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi yang cerah ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami, beri hikmat kami satu persatu, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Dan Tuhan, kiranya Tuhan juga akan menolong anak-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan pimpin dan berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, masih ingat tidak cerita minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, cerita minggu yang lalu berkisah tentang misi perjalanan Barnabas dan Paulus di dalam memberitakan Injil. Pada pagi hari ini merupakan kelanjutan perjalanan misi daripada Paulus dan Barnabas. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 20. Kanita akan bacakan untuk kalian semua. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka
menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu di Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak sambil berseru, "Hei kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Nah, anak-anak, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita yang terambil di dalam Kisah Para Rasul. Nah, Paulus dan Barnabas mereka memberitakan Injil sampai di Ikonium. Di sana mereka memberitakan Injil dengan berani. Mereka tidak takut. Mereka terus menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada mereka tentang karya keselamatan Allah. Di sana mereka ada yang mendengarkan, ada yang memperhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan yang disampaikan oleh Barnabas dan Paulus. Mereka menolak apa yang mereka sampaikan. Mereka menjadi gusar dengan apa yang terjadi di situ. Akhirnya Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Apakah Paulus dan Barnabas menjadi takut? Ternyata tidak. Paulus dan Barnabas tidak takut.
mereka tetap berani memberitakan Injil. Karena apa? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyertai dia, menyertai mereka di dalam pemberitaan Injil, di dalam mereka menyampaikan karya keselamatan. Dan juga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mereka berani. Tidak hanya itu juga, Tuhan memberikan kuasa kepada Barnabas dan Paulus sehingga mereka tetap berani untuk menyampaikan, untuk memberitakan Injil sehingga mereka tidak gentar sedikit pun. Nah, anak-anak, Barnabas dan Paulus berada di Listra. Di sana ada seorang yang duduk di mana kakinya lemah. Orang itu mengalami lumpuh. Mereka tidak bisa berjalan. Ternyata orang ini memperhatikan, mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus. Dan Paulus melihat orang itu. Di mana Paulus dan Barnabas yang sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat, mereka melihat orang itu. Paulus berkata, orang ini beriman dan orang ini pasti sembuh. Makanya Paulus berkata pada orang itu disuruh bangkit berdiri di atas kakinya. Wah, hebat ya anak-anak. Tuhan kita itu hebat sekali. Di mana Tuhan melakukan mujizat terhadap orang tersebut. Orang tersebut bisa berdiri di atas kakinya. Padahal orang itu lumpuh. Orang itu bisa berdiri di atas kakinya dan bahkan melompat ke girangan. Dia berjalan ke sana kemari. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan melakukan mujizat terhadap orang tersebut yang beriman kepada Tuhan. Tuhan melakukan mujizatnya melalui Paulus dan Barnabas. Anak-anak mendengar hal itu dan melihat apa yang diperbuat oleh Paulus, mereka mengira bahwa Paulus dan Barnabas itu adalah dewa. Dewa Zeus dan dewa Hermes. Apakah hal ini menimbulkan kesombongan daripada si Paulus dan Barnabas? Tidak anak-anak. Meskipun halangan yang terjadi di dalam diri mereka, yaitu kesombongan diri, mereka disebut sebagai dewa, mereka tidak sombong. Malahan mereka berkata kepada orang-orang tersebut bahwa, "Hei kamu, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kalian. Kami datang ke sini untuk memberitakan Injil, supaya kalian semua itu meninggalkan hal yang sia-sia, dan supaya kalian semua itu percaya kepada Allah yang hidup." Nah, anak-anak, Paulus dan Barnabas tetap berani untuk menyampaikan tentang kabar kesukaan, karya keselamatan. Beberapa saat kemudian datanglah orang-orang Yahudi dan Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu supaya mereka itu tidak mendengarkan, tidak memperhatikan Barnabas dan Paulus. Banyak sekali rintangan yang Barnabas dan Paulus hadapi, tetapi mereka tidak gentar. Mereka tetap berani untuk menyampaikan berita Injil kepada semua orang. Mereka tetap berani untuk menyampaikan karya keselamatan dari Allah. Karena mereka ada Roh Kudus di dalam hatinya. Pada saat orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium itu datang, Paulus dilempari batu dan mereka menyeretnya keluar kota. Karena mereka menganggap Paulus telah mati. Ketika murid-murid berdiri mengelilingi Paulus, bangkitlah Paulus dan masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah Paulus bersama-sama Barnabas pergi ke Derbe. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian
juga berani untuk menyampaikan, untuk memberitakan Injil kepada semua orang? Pasti kalian berani untuk menyampaikan Injil, memberitakan Injil kepada semua orang. Karena apa? Karena kita mempunyai Allah yang hidup, yang bisa menyertai kita, yang bisa memberikan kuasa kepada kita, sehingga kita berani untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Baik kepada mama, papa yang belum percaya, kepada adik, kakak, ataupun kepada pembantu kita. Kita berani untuk menyampaikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Juru Selamat kita yang sudah menyelamatkan kita. Kita tidak akan malu untuk menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Nah, apakah kita hanya menyampaikan melalui mulut saja? Ternyata tidak ya anak-anak. Kita bisa menyampaikannya juga melalui tingkah laku kita. Tingkah laku kita sehari-hari. Kita bisa menyampaikan kasih kita kepada mama, papa kita. Kita bisa menyampaikan kasih kita kepada adik kita. Kita tidak selalu bertengkar kepada mereka. Kita bisa menyampaikan berita Injil itu melalui kesaksian hidup kita. Melalui tingkah laku kita yang menyatakan kasih kita kepada semua orang. Bisa menyatakan kasih kita, menghormati orang tua kita, menghormati mbak kita yang ada di rumah. Itu sudah merupakan kita bisa memberitakan Injil dengan berani. Dengan begitu, orang lain akan melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Orang akan melihat Allah kita adalah Allah yang hidup. Nah, kita juga bisa mengingatkan kalau adik-adik kita suka membantah orang tua, kita bisa mengingatkan kepada mereka kalau tidak boleh seperti itu, karena itu bisa menyakiti hati orang tua, itu bisa menyakiti hati Tuhan. Maka kita dengan berani bisa memberitahukan kepada adik-adik kita. Nah, anak-anak berani ya menjadi anak-anak Tuhan yang menyampaikan berita Injil kepada semua orang. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Kanita akan bacakan ya untuk kalian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kanita ulangi ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Karena Tuhan beserta dengan kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kami, sehingga kami berani untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Bagaimana? Ya, kita mau sama-sama berjanji kepada Tuhan dalam hidup kita sehari-hari kita menjadi lebih baik ya. Karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita mau terus bersaksi apapun yang terjadi ya. Yuk kita mau sama-sama pujikan sebagai keputusan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji.
baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Baik adik-adik, kita akan bersama berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan boleh menolong kami untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, setiap anak-anak-Mu, untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya kasih Tuhan boleh memancarkan dalam setiap hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama yang mengenal kami. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya seminggu ke depan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan juga mempertemukan kami pada minggu depan untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.